Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat-sobat semua dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan senantiasa diberkahi umurnya dan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sobat, pada tayangan kali ini kita sambil santai ya, sambil santai saja, namanya juga obrolan santai terkait tentang sebuah kesaktian, makna dari sebuah kesaktian yang selama ini mungkin sobat-sobat memaknai atau mendefinisikan sakti itu atau kesaktian itu seperti apa. Sobat-sobat semua mungkin mengartikan kesaktian itu adalah orang yang bisa terbang. Kesaktian itu adalah orang yang bisa jalan di atas air. Ya. Kesaktian itu orang yang kebal dibacok, tidak mempan dibakar. Ketika dia jatuh, dia tidak apa-apa, santai-santai saja, tidak merasakan sakit. Orang yang sakti itu mungkin juga diartikan dia bisa menghilang dari satu tempat, bisa ada di tempat yang lain. Ya, mungkin sobat-sobat semua mengartikan atau mendefinisikan tentang kesaktian seperti itu. Sobat semua, ada ungkapan tentang kesaktian oleh seorang ulama besar. Makna kesaktian yang sesungguhnya. Ya, kalau kita mendefinisikan sakti atau kesaktian adalah seperti itu, yang ada di pikiran kita kesaktian adalah yang tadi sudah saya uraikan. Ya, berikut adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar, seorang waliullah besar, yaitu Syekh Jumadil Kubro, tentang kesaktian yang sesungguhnya itu seperti apa. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini sobat-sobat semua bisa lebih memahami lagi tentang arti sebuah kesaktian, sehingga tidak macam-macam untuk mencari-cari kemana-mana agar bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa nyelam kagak napas di dalam air, ya, bisa kebal ditembak, kebal dibacok, gagak mempan dibakar, ya. Jadi biar paham bahwasanya kesaktian yang sesungguhnya adalah, kata Syekh Jumadil Kubro, bahwasanya kesaktian yang sesungguhnya adalah manusia yang bisa menjaga hatinya untuk tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, itu sakti itu baru. Ya, kagak ngaruh. Jadi dia mau ada apapun, kondisi apapun, situasi apapun, tetap hatinya bertaut Allah. Ya. Kemudian dia senantiasa selalu bersabar ketika dalam keadaan diuji oleh Allah, dan bersyukur, ya, dan bersyukur ketika Allah memberikan nikmat. Itu yang kedua, itu manusia sakti. Jadi kalau dalam keadaan diuji sama Allah, dia sabar, ya, tidak banyak keluh, tidak nangis. Belum tentu orang yang dikebal dibacok, ya, kebal ditembak, bisa jalan di air, bisa nyelam di air berapa jam, bisa hilang, ya. Diuji oleh Allah, dia belum tentu bisa bersabar, dan belum tentu dia bisa bersyukur kepada Allah. Tuh, ya. Jadi tidak menjamin ketika orang kebal dibacok, tembak, dibakar, dan sebagainya yang selama ini kita maknai kesaktian, ya, belum tentu dia bisa bersabar, dan belum tentu dia bisa bersyukur kepada Allah, dan juga belum tentu hatinya, ya, istiqomah, selalu ada Allah, belum tentu, ya. Lalu definisi kesaktian yang ketiga, kata Syekh Jumadil Kubro, adalah dia hijrah atau bisa terbang
di dalam kegelapan menuju satu jalan yang terang benderang, yaitu jalan agama, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang dikatakan sakti adalah orang yang bisa terbang. Terbangnya adalah terbang hijrah dari kegelapan menuju terang benderang, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan terbang kayak burung, ya, bukan. Ya, gitu. Belum tentu orang yang terbang kayak burung, ya, hatinya belum tentu dia bertaut selalu kepada Allah, belum tentu dia bisa bersabar kepada Allah, ya, dalam segala ujian, belum tentu dia bisa mampu bersyukur kepada Allah ketika sudah diberikan nikmat, ya. Lalu kata Syekh Jumadil Kubro tentang kesaktian adalah ketika dia kebal, ya, bukan kebal yang dimaknai adalah kebalnya dibacok, kebal ditembak, kebal dibakar, dan tetek bengek lainnya, kebal-kebal dan sebagainya, bukan. Yang dimaksud sakti itu bukan kebal seperti itu, melainkan kebal terhadap godaan setan. Ya, digoda oleh setan untuk tidak sholat, tapi dia kebal, ya, setan itu tidak mempan godaannya, dia tetap melaksanakan sholat. Jadi goda untuk tidak mau sedekah, tapi dia tetap kebal dari godaan setan itu, lanjutkan sedekah. Ya, digoda lagi untuk nolong orang-orang yang kiranya butuh pertolongan, agar tidak menolong, tapi dia kebal, tidak pengaruh sekalipun digoda oleh setan, dia tetap menolong, dan terus sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kebal yang dimaksud adalah kebal dari godaan setan. Ya, kebal dibacok, kebal ditembak, belum tentu kebal digoda sama setan, apalagi digoda sama perempuan, ya, digoda sama janda, digoda sama gadis-gadis, ya enggak, iya ngaku aja, ya, gitu. Ada orang yang mendefinisikan orang sakti itu bisa hilang secepat kilat, bisa ada di tempat lain, dari misalnya dari Indonesia ke negara Timur Tengah. Tapi kata Syekh Jumadil Kubro adalah dia bisa secepat kilat, ya, secepat kilat ketika mendengar azan, ya, ketika mendengar azan dari masjid langsung buru-buru ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, ya. Sekali lagi, jadi orang sakti itu bukan orang yang bisa hilang secepat kilat dari sini, dari Indonesia bisa ke negeri luar negeri secepat kilat dalam hitungan detik, bukan. Tetapi orang yang sakti, ya, adalah orang yang secepat kilat ketika mendengar azan langsung pergi ke masjid dan menunaikan sholat 5 waktu. Itu baru sakti, ya. Maka kata Syekh Jumadil Kubro, istiqomah lebih hebat dari 1000 karomah. Istiqomah lebih hebat dari 1000 karomah, ya. Sobat-sobat semua, sudah bisa dipahami, kira-kira bisa dimengerti, ya. Belajarlah untuk selalu memahami, ya. Jangan belajar untuk selalu mengomentari. Belajarlah selalu untuk banyak memahami. Sekali lagi, jangan belajar untuk banyak mengomentari. Pahami dalam setiap tayangan-tayangan, baik dari YouTube manapun, dari video manapun, ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Pahami terlebih dahulu, ya. Jangan banyak mengomentari sebelum memahami, sebelum banyak memahami, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati kita, sehingga Allah memberikan kemudahan untuk memahami segala sesuatu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sakti yang didefinisikan oleh Syekh Jumadil Kubro tadi, bukan kesaktian yang selama ini ada di dalam pikiran kita, ada pada lisan-lisan orang-orang yang belajar ilmu-ilmu tentang perdukunan. Ya, semua itu adalah manipulasi, bohong semua, itu gurur semua kesaktian itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau belum dapat dipahami, dengerin lagi, ulangin lagi ya. Jangan lupa subrek. Ya, kalau nggak ada manfaatnya, abaikan aja videonya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tayangan ngopi santai, ngobrolan santai pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.